Film dibuka dengan suasana Amerika tahun 1930-an. Depresi besar melanda, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan wajah-wajah muram penuh keputusasaan. Dari sinilah kisah seorang pemuda bernama Joe Rance dimulai. Joe hanyalah pemuda miskin yang tinggal di dalam bangkai mobil pinggir kota, berkuliah di University of Washington dengan mengambil jurusan desain engineering. Saking miskinnya, Joe sampai enggak sanggup buat beli makan siang di kantin kampus. Meskipun miskin, Joe tetap bisa menarik perhatian seorang perempuan. Untuk mencari uang makan, Joe biasanya nyari kerja random di pelabuhan. Namun, itu pun untung-untungan. Kadang dia dapat, kalau lagi apes dia harus pulang dengan tangan di samping badan. Suatu pagi, Joe dipanggil ke kantor administrasi. Ia rupanya telah nunggak uang kuliah. Suara petugas terdengar tegas. "Kalau kau tak bisa bayar, kau harus get out dari universitas ini." Joe terdiam dan wajahnya menunduk. Semua mimpinya seakan runtuh, tapi ia belum mau menyerah. Joe ini punya teman senasib dalam diri seorang Roger. Roger ini hampir senasib dengan Joe dan harus bisa mencari uang tambahan untuk administrasi dan juga untuk menghidupkan dirinya sendiri. You remember me? Yeah, you did. You made me this pretty little card with some... I'm trying to learn engineering. Suatu hari, Roger muncul mengganggu Joe yang sedang bersama Joyce. Roger memberitakan sebuah pengumuman menarik perhatiannya, yaitu pembukaan ajang seleksi tim dayung Universitas Washington. Ada janji yang menggiurkan karena bagi yang lolos, maka akan disediakan tempat tinggal, makanan dan uang saku. Joe sangat tertarik dengan hal itu. Bagi mahasiswa lain, ini mungkin soal prestise saja, tapi bagi Joe, ini soal bertahan hidup. Esoknya kedua pemuda ini sudah berada di depan garasi perahu di antara ratusan pemuda lainnya yang juga ikut seleksi. Ratusan mahasiswa berbaris, tubuh mereka tinggi kekar sebagian besar dari keluarga berada. Joe tampak canggung di antara mereka. Kamera kemudian menyorot pelatih Al Ulbrichtsen, sosok dingin, disiplin dan penuh wibawa. Brickson mengumumkan bahwa hanya 8 orang saja yang akan lolos entar menjadi atlet junior mereka. Sang pelatih mencari orang-orang yang kuat fisik dan mental untuk menaklukkan olahraga yang sangat membutuhkan ketahanan fisik tersebut. Setelah dilakukan pendaftaran, mereka pun dibagi menjadi beberapa grup untuk dilakukan tes ketahanan fisik. Semuanya disuruh push up lalu disuruh melakukan lari cross country. Setelah itu, barulah mereka diajak masuk ke dalam perahu agar dites melakukan pendayungan. Joe dengan giat mengikuti semua instruksi Ulbrichtsen meskipun ia khawatir, jangan-jangan uang free dari sini tetap nggak cukup bayar biaya kuliahnya. Ulbrichtsen menyuruhnya fokus saja mengikuti seleksi. Ulbrichtsen sendiri saat itu sama-sama sedang khawatir karena sedang mendapat tekanan dari pihak atasan. Dia dipush agar bisa bersaing dengan tim dari University of Berkeley yang rumornya tahun itu sudah memiliki skuad yang sangat kuat. Akibat dihajar fisik pada hari kemarinnya, hari itu Joe dan Roger hadir di kampus dengan badan yang pegel kaku tanpa oskadon panjan oye. Di tengah kuliah pun keduanya ngorok bersamaan saking kelelahan. Esoknya kegiatan seleksi yang akan dilakukan selama 1 minggu itu kembali dilangsungkan. Berbagai aktivitas fisik berat lainnya harus dilakukan oleh para pendaftar. Di luar masalah fisik, olahraga mendayung pun menuntut fokus dari semua anggota. Semuanya harus bisa mendayung dengan tempo ayunan seirama, agar gerak melaju dengan proporsional. Di sisi lain, Brickson juga mulai menyusun nominasi para atlet hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Seminggu kemudian, jadwal seleksi telah rampung dan kini saatnya bagi para pelatih mengumumkan atlet yang terpilih. Dari 8 orang yang disebut, Roger dan Joe berhasil masuk sebagai yang terpilih. Para pelatih mempersilahkan bagi mereka yang terpilih untuk merayakan sebelum pelatihan resmi mulai dilakukan esok harinya. Mulai malam itu, ke-8 orang ini akan tinggal bersama di mes yang telah ditentukan. Di saat yang lainnya bersenang-senang, Joe sendiri memilih langsung cabut untuk merayakan bersama seseorang yang sangat spesial. Dia datang ke rumah Joyce, lalu mengajaknya untuk melakukan pendayungan di malam yang sangat menyenangkan itu. Sang cewek sendiri sudah mengetahui bahwa Joe sedang ikut seleksi dan dia tentunya ikutan senang mendengar Joe sukses terpilih ke dalam tim. Esoknya tanpa buang waktu, Brickson,
langsung briefing di hadapan tim baru ini yang nantinya akan dipandu oleh seseorang yang berfungsi sebagai joki agar mengkoordinasi para pendayung untuk memastikan irama dan tenaga mereka serasi. Dan nantinya juga, joki ini akan menjadi pembawa strategi dari pelatih di dalam perahu, kapan harus melambat dan kapan harus ngegas. Mereka kemudian diadukan dengan tim senior yang sudah 2 tahun terakhir telah mendapatkan pelatihan. Tentu saja tim junior ini jadi kewalahan dan berakhir mendapatkan bulian dari para seniornya. Joe sendiri memilih bersikap cuek. Perhatiannya lebih tertarik pada sebuah ruangan yang ada di sekitaran rumah perahu. Ruangan itu adalah workshop pembuatan perahu dayung yang ditukangi oleh seseorang yang bernama Mr. George Pocock. Mr. Pocock yang jarang mendapatkan atlet yang tertarik dengan pembuatan perahu, menerima kedatangan Joe dengan senang hati. Sang pemuda rupanya sudah sangat akrab dengan kegiatan pengrajin kayu, karena ayahnya dulu pun memiliki profesi yang kurang lebih sama. Mr. Pocock memintai Joe membantunya di workshop kapan-kapan aja pas waktu luang, namun Joe melakukannya saat itu juga. Kegiatan pun terus berlangsung dan semuanya diikuti Joe dengan penuh semangat. Meskipun ketika berada di kampus, seringkali ia lagi-lagi ketiduran saking kelelahan. Saat itu pelatih Albrechtsen masih merasa belum puas dengan skuad senior yang dimilikinya. Mereka itu seringkali kendor sehabis dayungan yang ke-34, yang mana statistik itu fix tidak akan bisa mengalahkan Universitas Berkeley dan mustahil membawa masuk mereka ke Olimpiade Internasional beberapa bulan ke depan di negara Hitler, yaitu Jerman. Albrechtsen kemudian mempertimbangkan untuk memilih tim junior saja yang fisiknya pada lebih kuat-kuat. Namun ia pun dibuat ragu karena melihat junior masih miskin pengalaman. Masukan kemudian datang dari Mr. Pocock, seperti halnya dalam berkuda. Kuda muda yang masih ingusan bukan berarti lemah. Terkadang kuda itu harus diberikan joki yang tegas dan semangat tinggi. Ia mengusulkan agar Brixton memanggil kembali joki pembangkang yang sebelumnya. Di luar arena latihan, hidup Joe masih keras. Malam-malam, ia dan teman-temannya bekerja serabutan demi sedikit uang tambahan. Kamera menunjukkan kontras. Di siang hari ia jadi atlet tangguh. Di malam hari ia hanyalah pemuda miskin yang berusaha bertahan hidup. Keesokannya, datanglah seorang mantan anggota yang berposisi sebagai joki bernama Bobby ke gudang perahu. Albrechtsen ternyata memanggilnya balik ke dalam tim dengan syarat kali ini Bobby akan ngikut semua instruksinya. Kalau melanggar lagi, ia akan dicoret seumur hidup. Joki baru ini ternyata memang terbukti galak dan tegas dalam mengkomando para pendayungnya. Tiap ada kesalahan dari para anggota, langsung ia jebret di situ juga. Di sisi lain, Joe yang rutin berada di workshop pun makin akrab dengan Mr. Pocock. Di sini Joe selain makin terlatih dalam skill carpentry, ia juga jadi punya teman curhat. Sedikit demi sedikit terungkaplah sebuah kisah kelam yang dimana Joe hanyalah anak sebatang kara. Saat berumur 14 tahun, ibunya meninggal dan sang ayah mengabaikannya dan memilih menikah dengan mama lain, lalu minggat ke California dengan keluarga barunya dan meninggalkan Joe sebatang kara. Karena hal itulah Joe sudah terbiasa survive sendiri sejak itu. Singkat cerita, perahu baru itu akhirnya rampung juga seminggu sebelum acara lomba dimulai. Albrechtsen bilang bahwa perahu ini yang terbaik yang pernah dibikin oleh Mr. Pocock. Dia minta agar para pendayung memperlakukannya seperti seorang pacar baru penuh perhatian dan enggak lupa bersikap respect. Kemudian tibalah kita pada hari pertandingan lomba tahunan yang selalu diselenggarakan di Danau Washington. Kali ini mempertarungkan antara tim Washington Huskies melawan tim Cal Bears dari Berkeley. Tim dari Berkeley dengan pelatih legendnya Kai Bright sudah hadir dengan PD tinggi. Perahu pun mulai diturunkan ke atas air. Sebelum melaju, Brixton memberikan instruksi agar tim junior tidak memaksakan diri untuk melaju kencang, cukup menunggu lawan melakukan kesalahan saja. Bobby sendiri menangkap bahwa ucapan Brixton sebagai langkah main aman agar tim junior tidak sampai memalukan dirinya sebagai seorang pelatih. Sang joki mengajak timnya untuk bersikap bodoh amat dengan instruksi Brixton. Mendingan mereka gas saja membuktikan diri di hadapan para penonton. Lomba pun dimulai dengan seruan antusias dari para penonton. Pada awal lomba,
Bob mengkomando masih sesuai dengan arahan Brixton. Para pendayung ia suruh kayu santai sampai pada kayuhan yang ke-25. Tim Barkley langsung memimpin saat itu. Baru ketika masuk pada kayuhan yang ke-30, Bobby memberikan komando gaspol dan itu mengagetkan Brixton yang mengamati dari belakang. Tim Barkley dikagetkan dengan manuver tersebut. Tim Barkley kewalahan saat naik gigi 5 karena para pendayungnya sudah kadung kehabisan tenaga di awal. Keunggulan mereka kini malah sudah berjarak satu perahu. Tim Washington terus melaju tanpa kendor hingga melewati finish dengan keunggulan yang meyakinkan. Bobby sang inspirator pun dilempar rame-rame ke dalam sungai. Kecepatan mereka cuma 9 detik saja dari rekor nasional saat itu. Ulbrichtson dibikin kaget dengan pencapaian tim junior ini. Kemenangan ini adalah yang pertama bagi tim tersebut selama bertahun-tahun. Sontak para atlet pun menjadi idola para warga Washington. Malam itu dalam pesta perayaan kemenangan, para kru dari tim dayung laris manis diborong para ladies. Beberapa di antaranya langsung diciduk menuju tempat yang sepi, termasuk itu Joe yang digiring Joyce ke dalam kamar asramanya. Tidak semuanya berlangsung lancar karena pada akhirnya Joe harus kabur lewat jendela karena nyaris ketahuan sama penjaga. Brixton sendiri langsung menatap target selanjutnya untuk memenangkan kejuaraan tingkat nasional agar bisa mewakili Amerika turun ke Olimpiade Berlin. Ulbrichtson menilai bahwa tim mereka butuh value, daya juang tinggi agar bisa bersaing dalam kompetisi tersebut. Esoknya, Brixton berkeliling sendirian lalu tanpa niat memeriksa loker para atlet junior. Dan dari situlah ia mendapati sepatu anak-anak itu yang solnya sudah pada bolong. Ia melihat bahwa para anak junior ini adalah anak-anak miskin, namun punya semangat untuk tetap berjuang. Jiwa semangat yang seperti itu yang saat ini ia butuhkan. Dalam latihan pun kini anak-anak junior sudah bisa mengalahkan tim seniornya. Namun demikian ia mendapatkan tendangan keras dari Thomas Bowles, sang asistennya ketika hendak mengajukan anak junior menjadi wakil kampus di kejuaraan nasional minggu depan. Pengalaman tetap dibutuhkan untuk berlaga di ajang yang besar, tegas Thomas. Brixton yang merasa percaya dengan tim senior, tetap kukuh untuk memilih tim junior. Thomas menegaskan sekali lagi bahwa memilih tim junior adalah sebuah perjudian yang besar. Jika gagal, mereka akan lemah di hadapan para sponsor dan akan mudah untuk dijadikan korban pemecatan. Walaupun demikian, Brixton tetap yakin dengan keyakinannya. Entahlah bro, ucap Thomas di akhir. Keesokan harinya, semua anggota tim dayung University of Washington dikumpulkan di aula untuk mendengarkan pengumuman dari pelatih. Ulbrichtson menyatakan bahwa lomba di Poughkeepsie Regatta adalah yang terakbar se-Amerika. Dan Universitas Washington belum pernah memenangkan lomba tingkat itu selama 20 tahun terakhir. Tim juara akan dikirim mewakili Amerika ke Olimpiade Berlin jika menang nanti ya. Dia merasa yakin bahwa tahun ini mereka punya tim perahu yang sangat bisa diandalkan dan itu adalah perahunya tim junior. Mendengar pengumuman tersebut semua orang jadi syok. Tim junior pastinya gembira luar biasa. Namun para pimpinan kampus sangat tidak puas dengan keputusan tadi. Mereka mengejar Brixton dan Thomas sampai ke lorong untuk mengaju banding keputusan tersebut. Mengorbankan tim senior yang sudah 4 tahun menunggu kesempatan itu adalah hal yang konyol. Namun Brixton dan Thomas kali ini sudah sepakat dengan keputusan pelatihnya dan meyakinkan agar pihak kampus membiarkan mereka menjalankan tugasnya. Ancaman kemudian muncul bahwa keduanya akan dipecat jika jeblok dalam lomba tersebut. Menjelang momen lomba, suatu hari saat Joe ngopi sama Joyce di sebuah kafe, ia tak sengaja melihat sebuah pemandangan yang aneh di luar jendela. Joe pun tiba keluar yang ternyata itu adalah ayahnya yang sedang memasarkan kayu. Sang ayah rupanya sudah 2 tahun itu balik dari California dan selama itu tidak pernah tergerak hatinya untuk melihat Joe yang sayugianya telah tumbuh dewasa. Ayahnya ini bersikap seolah semuanya normal dan baik-baik saja. Dia sedikit pun tidak memberikan empati kepada Joe yang telah ia telantarkan sejak umur 14 tahun. Saat ketemu itu si ayah bahkan tidak menawarinya untuk mampir ke rumahnya barang sekejap. Terus terang hal itu membuat jiwa Joe terganggu. Namun karena di hadapan Joyce, ia berusaha bersikap biasa. Demikian juga ketika beberapa hari kemudian saat tim Washington Junior berangkat menuju New York, Joe masih berusaha bersikap mesra kepada Joyce.
Apalagi karena saat itu tim dayung ini sedang menjadi pusat perhatian warga yang berharap agar mereka bisa berjaya nantinya. Namun saat ia sudah menyendiri, Joe tidak bisa memungkiri bahwa jiwanya sedang kacau. Ia bahkan hendak berantem dengan seorang rekan yang secara bercanda memanggilnya sebagai anak gelandangan. Chris, sang teman yang sama-sama bekas anak gelandangan, meminta maaf atas candaannya tadi dan Joe memaafkannya. Mental Joe ngedrop berat menjelang lomba yang akbar itu. Kemudian beberapa hari sebelum kompetisi bergengsi, mereka melakukan latihan yang pada saat itu Bobby selalu dibikin gusar karena kayuhan dayung tim yang tidak seirama. Bobby menyalahkan Joe, yang dia bilang tidak fokus dengan tim. Joe pastinya menolak untuk disalahkan. Ia merasa tetap mendayung seperti biasanya. Ketidakmulusan pergerakan perahu itu juga disadari Albrechtsen. Kini ia merasa risau jangan-jangan apa yang dikhawatirkan dengan tim junior akan benar-benar terbukti. Keesokan harinya kondisi masih tetap sama, Bobby kembali menunjuk Joe sebagai akar masalah. Brixton yang mengamati kini telah mendapatkan kesimpulan yang sama. Joe dipertanyakan fokusnya karena sangat terlihat bahwa ia seperti main dayung sendiri. Ia diceramahi hebat, tapi Joe malah membangkang. Dan pada akhirnya Brixton yang naik pitam langsung menggantikan Joe dengan anggota cadangan. Joe yang minta keluar sendiri dari perahu, kemungkinan besar tidak akan diturunkan pada pertandingan nanti. Malam itu, Joe sudah membulatkan tekad untuk minggat dari penginapan, tak sedikit pun bergeming mendengar bujukan Roger untuk meminta maaf pada pelatih agar posisinya dikembalikan. Joe sama sekali sudah nggak peduli dengan pertandingan. Di saat yang bersamaan datanglah Mr. Pocock meminta Joe untuk dibantu menyiapkan perahu. Joe nggak bisa menolak permintaan si bapak yang satu ini. Di ruang perahu, awalnya Mr. Pocock berbasa-basi cerita-cerita soal pembuatan perahu. Lama-kelamaan, ia pun masuk pada topik utama untuk mencoba menyadarkan Joe agar tidak mundur dari timnya. Dia mengerti kalau Joe kecewa dengan sikap ayahnya yang sudah menyerah terhadap dirinya, namun dirinya yakin kalau Joe sangat berbeda dengan sang ayah yang mudah untuk menyerah. Joe mulai tersandung mendengar ucapan dari si bapak yang satu ini. Esok paginya suasana di Poughkeepsie Regatta sudah dihangatkan oleh ribuan penonton. Sementara para dayung sendiri masih berada di dalam hotel seperti halnya Joe yang sedang berusaha mencegat pelatihnya. Kepada Albrechtsen, Joe meminta agar dirinya kembali diberikan tempat. Mendayung adalah segalanya dalam dunia Joe saat ini. Ia tidak rela kehilangan satu-satunya hal yang berarti dalam hidupnya. Melihat kesungguhan Joe, Brick pun jadi teryakinkan untuk menariknya balik ke dalam barisan timnya. It's about the boat. Thank you. Kemudian para peserta mulai bersiap di perahunya masing-masing dan para pelatih pun sibuk memberikan instruksi pamungkasnya. Keep pushing all the way. Get out there and show them what I already know. 7 perahu yang diisi oleh tim Syracuse, Angkatan Laut, Cornell, Columbia, Penn, Cole, dan Washington berbaris rapi untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dengan menempuh jarak sepanjang 4 mil jauhnya. Saat pistol start ditembakkan, semua pendayung langsung bergerak untuk memulai pendayungan. Tim Washington adalah satu-satunya tim junior yang diturunkan dalam kompetisi itu. Pada awal lomba, tim ini masih berusaha menyimpan tenaganya. Pada jarak tertentu, sang joki mulai memberikan sinyal menaikkan speed mereka. Perahu paling tak berpengalaman ini mulai menyalip satu perahu di depannya. Tim Columbia dan Angkatan Laut saat ini sedang berada di posisi 1 dan 2. Washington sendiri mulai menyusul perahu-perahu lain dan kini sudah berada di posisi ketiga. Makin lama perahu ini makin mendekati 2 perahu di depan, lalu menyusul keduanya untuk merampas posisi pertama. Pada sisa jarak 200 meter di detik-detik terakhir, perahu Washington berhasil mengungguli. Washington menang. Kemenangan ini jelas bukan hanya tentang mengalahkan 7 tim lainnya, namun kemenangan itu hanyalah awal dari tantangan yang lebih berat, yaitu Olimpiade Berlin. Sebuah panggung dunia penuh gengsi politik di mana Nazi Jerman ingin menunjukkan supremasinya. Joe dan timnya kini bukan hanya pahlawan universitas, mereka akan mewakili Amerika Serikat di panggung dunia internasional, bro. Malamnya, para pendayung Washington dengan enjoy mengonsumsi makanan premium yang dihidangkan oleh panitia. Namun ternyata sebuah konflik terjadi di sudut lain ruangan.
Komite Olimpiade Amerika yang lagi morat-marit ini telah memutuskan untuk tidak mencairkan uang untuk tim dayung ke Olimpiade karena kurangnya dana negara. Kontingen dayung yang akan diberangkatkan adalah tim yang bisa bayar ongkos sendiri. Dengan kata lain, tim Washington harus menyediakan uang $5 sendiri dalam waktu 1 minggu itu jika ingin masuk dalam kontingen Olimpiade Berlin. Jika mereka enggak sanggup, maka kesempatan akan diberikan kepada tim runner-up, yaitu tim Berkeley. Albrechtsen sangat-sangat marah dan gusar atas keputusan tersebut. Kontingen Washington kemudian berembuk mencari jalan keluar dari situasi tersebut. Dari situ keluar beberapa ide yang diantaranya menghimpun dana dari para alumni dan dari kalangan kampus mereka sendiri. Brixton juga terpikirkan untuk menggunakan radio agar bisa lebih luas melakukan penggalangan. Semua pendayung dilibatkan dalam aksi penggalangan dana itu, dan juga dengan para mahasiswi di kampus Washington. Athletes should be rewarded for performance, no politics. Joyce sempat menyaksikan kehadiran ayahnya Joe yang turut memberikan sumbangan untuk tim anaknya. Tepat pada hari akhir pengumpulan dana, mereka semua menghitung uang yang sudah terkumpul dan ternyata masih kurang sekitar $300. Saat suasana pusing itu, tiba-tiba muncul seseorang yang tak terduga mengetuk pintu. Orang itu adalah Mr. Kai Bright, sosok pelatih dari tim Cole yang berhasil dikalahkan minggu lalu. Ketika mendengar masih kurang 300, pelatih legend ini langsung memberikan donasinya untuk menutup kekurangan tersebut. Albrechtsen pastinya sangat terharu menerima bantuan itu, apalagi karena itu datangnya dari lawan yang paling berat tadinya. Singkat cerita, berangkatlah tim dayung Washington. Kamera menampilkan perjalanan panjang melintasi lautan hingga tiba di Jerman. Atmosfer langsung terasa berbeda. Spanduk swastika Nazi di mana-mana, tentara berbaris, dan sorak propaganda di jalanan. Para atlet dari seluruh dunia berkumpul di sana. Setelah beristirahat bentar di hotel, mereka pun sudah harus turun untuk mengikuti acara pembukaan. Saat itu, Don Hume, si pendayung nomor 1, si pembawa ritme tim, justru malah merasa enggak enak badan, saking kelelahan. Ia pun akhirnya ditinggal di hotel agar bisa beristirahat lebih lama dikit. Setelah itu, pembukaan Olimpiade dilakukan dan tim dayung Amerika pun hadir tanpa seorang anggotanya. Tim dayung Amerika kebagian berlaga di hari pertama yang lebih tepatnya adalah babak penyisihan. Saingan terkuat mereka di sini adalah tim Inggris. Tidak seperti di Poughkeepsie, di sini mereka jangan sampai tertinggal jauh karena tim seperti Inggris enggak akan kendor di akhir lintasan. Maka dari itu, tim ini pun langsung ngegas dari awal dan berakhir finish di urutan pertama. Setelah menjalani pertandingan tersebut, Don Hume kembali merasa kelelahan yang bersangatan. Di sisi lain di perairan, saat itu tuan rumah yaitu Jerman juga sedang memasuki babak penyisihan. Dalam laga itu, tim Jerman berhasil masuk di posisi pertama dengan kecepatan yang Albrechtsen aja takjub melihatnya. Kelar menyaksikan pertandingan tersebut, tim Washington kembali dibikin khawatir dengan kondisi Don Hume yang mulai ngedrop. Ia kemudian diberikan perawatan yang dimana tubuhnya mengalami dehidrasi berat. Don diharuskan istirahat total selama 48 jam, tepat sebelum laga mereka. Masalah kemudian timbul dalam penentuan posisi baris lomba. Amerika yang mencatat rekor tercepat ternyata malah diposisikan di baris pinggir yang rentan terpengaruh oleh kecepatan angin, sedangkan protes dari sang pelatih hanya dianggap angin lalu saja oleh panitia. Tim pelatih dengan strateginya, dan Don dengan kondisi tubuhnya yang masih terus muntah-muntah. Sampai sehari sebelum jadwal final, tubuhnya masih aja meriang tak karuan. Kemudian hari yang ditunggu pun tiba. Olimpiade Berlin tahun 1936, final dayung 8 orang. Bendera Nazi berkibar di mana-mana dan Hitler hadir langsung menyaksikan terku khusus untuk timnya. Don masih tampak sakit, tubuhnya lemah, tapi ia tetap memutuskan untuk ikut. Rekan-rekannya menatap penuh khawatir, tapi mereka tahu Don bukan tipe orang yang gampang menyerah. Perahu-perahu dari berbagai negara bersiap di garis start. Italia, Jerman, Inggris, dan Amerika. Sesaat kemudian peluit berbunyi dan perahu pun melaju. Jerman langsung melesat di depan, diikuti Italia. Amerika tertinggal di posisi terakhir. Penonton bersorak mendukung tuan rumah, percaya kemenangan sudah di genggaman.
Joe dan timnya tampak kesulitan. Don sakit, napasnya tersengal. Tapi Roger, Joe, Bobby, dan sahabat-sahabat lainnya berteriak memberi semangat. Don mulai menemukan ritmenya. Setengah perjalanan, Amerika mulai bangkit. Perlahan mereka menyalip Inggris. Komentator Olimpiade berseru, Amerika mulai mendekat. Mereka naik ke posisi ketiga. Penonton mulai heboh, tapi Jerman dan Italia masih jauh di depan. Detik-detik menegangkan. Don memejamkan mata, seakan melupakan rasa sakit. Adegan slow motion memperlihatkan sinkronisasi sempurna tim Washington. 8 tubuh, 1 jiwa. Amerika kini menyamai Italia. Hitler terlihat mencondongkan tubuhnya, menatap tajam lomba yang hampir berakhir. Amerika dan Jerman berdampingan, dan pada akhirnya perahu Amerika menyentuh garis lebih dulu. Stadion terdiam sejenak, lalu meledak dengan sorakan. Amerika yang diremehkan, yang dianggap tak mungkin menang, mereka berhasil mengalahkan mesin Nazi Jerman dan tim elit dunia. Kubu Amerika bersorak dan Hitler langsung cabut dari arena. Perjudian besar itu terbayarkan bagi tim pelatih asal Washington. Tidak hanya berhasil mempertahankan pekerjaannya, mereka juga sukses membawa kejayaan bagi negaranya. Para atlet Washington berwajah full senyum. Don, Joe, Roger dan yang lainnya berlinang air mata. Bukan karena rasa sakit, tapi karena kesadaran. Semua perjuangan, semua luka, semua penderitaan yang ia alami, hari ini terbayar lunas. Pelatih Ulbrichtsen berdiri di dermaga, wajahnya yang biasanya dingin kini luluh. Ia menatap anak-anak asuhnya dengan bangga. Air mata hampir jatuh, tapi ia cepat-cepat menyembunyikannya. Bertahun-tahun setelah semua itu, Joe Rance menjalani hidupnya dengan sederhana. Rambutnya memutih, langkahnya melambat, namun semangat yang dulu menuntunnya di Sungai Poughkeepsie dan Berlin tetap menyala. Kini, di samping cucunya, ia tak banyak bicara tentang kemenangan atau medali. Yang ia bagikan adalah kisah tentang persahabatan, kerja keras, dan keyakinan bahwa orang biasa bisa melakukan hal luar biasa, asalkan mereka mendayung bersama. Bagi Joe, perahu bukan hanya tentang perlombaan. Itu adalah perjalanan hidup, tentang jatuh, bangkit, dan menemukan keluarga di tengah keterasingan. Dan saat cucunya menatap kagum, Joe tahu warisan sejatinya bukan sekadar emas Olimpiade, melainkan keberanian untuk percaya bahwa dengan tekad dan kebersamaan, tak ada arus yang terlalu deras untuk dihadapi.